Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sekarang kita di pertemuan ke-6. Ini pertemuan sebelum UTS ya, sebelum UTS. Untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk ke materi saja ya. Karena kita bahas hipotesis, pengujian hipotesis, uji pihak 2 dan uji 2 pihak dan uji 1 pihak. Baik. Kita bahas dulu pengujian hipotesis. Nanti kita terapkan lebih dahulu ke uji 2 pihak, kemudian nanti kita terapkan ke uji 1 pihak. Pengujian hipotesis. Pengambilan suatu kesimpulan dapat dilakukan dengan cara pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan perlu dilakukan pengecekannya. Hipotesis bisa benar atau tidak, oleh karena itu, sebelum hipotesis diterima atau ditolak, perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Langkah atau prosedur untuk menentukan hipotesis itu diterima atau ditolak disebut dengan pengujian hipotesis. Tapi sebelumnya ini saya sudah share screen belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, maaf. Ini saya share screen dulu. Belum, Pak. Iya. Oke. Pengujian hipotesis. Kita akan menerapkan untuk pertemuan kali ini ke uji 2 pihak dan uji 1 pihak. Nanti lebih dahulu kita lakukan uji 2 pihak terlebih dahulu. Pengujian hipotesis. Pengambilan suatu kesimpulan dapat dilakukan dengan cara pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan perlu dilakukan pengecekannya. Hipotesis bisa benar atau tidak, oleh karena itu, sebelum hipotesis diterima atau ditolak, perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Langkah atau prosedur untuk menentukan hipotesis itu diterima atau ditolak disebut dengan pengujian hipotesis. Ya, hipotesis itu kita katakan sebagai dugaan ya. Sebagai dugaan. Dugaan ini bisa benar atau bisa salah. Nanti kita akan uji. Dan ketika kita uji, nanti akan terdapat kekeliruan ya, bisa terjadi adanya kekeliruan. Dalam pengujian hipotesis terdapat 2 tipe kekeliruan, yaitu kekeliruan tipe 1, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Harusnya itu benar, tapi kita tolak gitu. Berarti kita melakukan kekeliruan tipe 1. Harusnya betul, tapi kita bilang oh itu salah, kita bilang salah. Kekeliruan tipe 2 yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Ya. Kita menerima hipotesis itu benar kata kita, seharusnya hipotesis itu ditolak. Nah, kekeliruan tipe ini disebut dengan kekeliruan tipe 2. Pada saat merencanakan penelitian dalam rangka pengujian hipotesis, kedua tipe kekeliruan tersebut harus dibuat sekecil mungkin ya.
Jadi si kekeliruan ini harus kita kecilkan sekecil mungkin agar dapat ditentukan dalam penelitian. Kedua tipe kekeliruan tersebut dinyatakan dalam bentuk peluang. Peluang melakukan kesalahan, ya. Peluang melakukan kekeliruan. Kalau kita kelirunya sedikit ya dimafhum gitu ya, atau dimaklum. Kalau banyak-banyak ya nggak ada yang akan menerima gitu kan ya. Nah, kita harus memperkecil kekeliruan kita. Biasanya kalau yang diterima kalau dalam sosial itu, dalam ilmu sosial 10% masih oke ya. Kesalahan kita 10% atau bahkan kesalahan kita 5% juga masih diterima ya kalau dalam ilmu sosial. Tapi kalau dalam kedokteran atau farmasi kekeliruannya harus kecil sekali ya. Kalau 5% itu termasuk besar, 10% apalagi kalau dalam dunia medis atau farmasi, obat-obatan, karena itu menyangkut nyawa orang lain ya. Jadi kalau kita errornya kegedean ya bisa jadi taruhannya nyawa gitu kan. Tapi kalau dalam bidang sosial kan ya nggak berdampak secara langsung ya, nggak berdampak secara langsung untuk apa dampaknya. Jadi kekeliruannya 5% udah bagus ya. Nah, tipe kekeliruan ini nanti kita simbolkan. Untuk tipe 1 ini simbolnya alfa. Dan kekeliruan tipe 2 ini simbolnya beta. Yang akan sering kita gunakan yaitu tipe alfa ya. Kita akan menentukan kekeliruan kita dari awal. Kita akan lebih sering menggunakan alfa. Anda boleh menggunakan beta boleh ya, tapi lazimnya atau untuk yang peneliti pemula gitu ya. Nanti Anda S1 itu kan dianggapnya peneliti pemula ya ketika Anda membuat skripsi. Nah, itu umumnya menggunakan tipe alfa ya. Dan bahkan yang udah senior pun banyak masih menggunakan alfa aja nggak apa-apa ya. Kekeliruan ini yang paling banyak ya. Kekeliruan tipe 1 yaitu apa? Alfa itu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau nanti kalau dalam penelitian kita bilang signifikansi 5% atau signifikansi 0,05. Apa artinya signifikansi 0,05? Artinya kita kita memiliki peluang menolak H0 yang seharusnya H0 itu diterima, kita tolak dengan peluang kesalahannya itu 5%. Ya. Kita peluang menolak H0 yang seharusnya H0 itu diterima yaitu kesalahannya 5%. Berarti kita peluang benarnya 95%. Apa itu H0? Nah, kita bahas setelah ini. Ya. Kita lanjut dulu. Besar kecil alfa, alfa itu kesalahan tipe 1 dan beta itu kesalahan tipe 2 yang dapat diterima dalam pengambilan kesimpulan itu bergantung pada akibat-akibat dibuatnya kekeliruan itu. Alfa disebut juga dengan taraf signifikan atau taraf signifikansi atau taraf arti atau taraf nyata. Ini alfa ya, nanti akan kita sering pakai ini alfa. Nilai alfa yang biasa digunakan 0,01 ini sangat akurat gitu ya, 1% kesalahannya ya, atau alfa 0,05 ini berarti 5% kesalahannya. Taraf nyata 5% atau ditulis alfa 0,05 mengandung arti bahwa dari kira-kira 5 dari setiap 100 kesimpulan kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima ya, jadi kita melakukan kesalahan harusnya 100-100-nya diterima, kita malah menolaknya 5 gitu kan. Kita melakukan kesalahan penolakannya 5%. Dengan kata lain, kira-kira 95% kita yakin bahwa kita membuat kesimpulan yang benar. Ya, jadi taraf signifikansi ini akan sering kita pakai, ini errornya. Taraf signifikansi 0,05 itu artinya kita melakukan kesalahan hanya toleransinya sampai 5% saja.
bagaimana untuk langkah-langkah pengujian hipotesis? Langkah pertama untuk pengujian hipotesis yaitu kita merumuskan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu H0, ditulisnya H0, dan hipotesis alternatif itu H1. Ya. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis adalah hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis atau pernyataan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif H1 adalah lawan dari hipotesis H0. Dalam merumuskan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif H1 dapat dilakukan sebagai berikut. Merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian sama. Ini ya, sama. Merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. Paling besar sama dengan ya. Merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian minimum. Ya. Minimumnya sekian gitu. Ya, jadi ada beberapa nanti kemungkinan untuk merumuskan hipotesis. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa mungkin begini. Bentar, kita cari. Kita misalkan gini. Hipotesis kita tinggi badan kelas manajemen C, misalkan manajemen D ya. Ada dugaan ya. Tinggi badan kelas manajemen D itu rata-ratanya misalkan 170 cm. Nah, kita akan bikin hipotesisnya. H0. H0-nya apa? Berarti H0-nya tinggi badan kelas, langsung aja, tinggi badannya di kelas itu ya 170 cm. H1-nya berarti selain H1 ya, selain H1. Jadi kita misalkan menuliskan jadi gini, tinggi badannya tidak atau bukan 170 cm ya. Nah, berat badan misalkan ya, berat badan misalkan kita bikin hipotesis gini, berat badannya di kelas itu misalnya, berat badan rata-rata di kelas itu misalkan 60 kg. Terus salah satunya hipotesis alternatif ya. Ada juga yang simbolnya di buku lain mungkin HA sama aja ya. Mau H0, mau H1, mau HA, mau H1 itu sama ya. Misalkan ternyata berat badan di kelas itu lebih besar dari 60 kg. Ya. Terus misalkan ada hipotesis saya mau ini, kalau ada pencuri atau bukan, gimana kita berhipotesis misalkannya. Apakah ada pencuri, apakah dia itu seorang pencuri atau bukan ya, pencuri, entah pencuri hati, pencuri apa misalkan ya. Nanti H0 itu biasa kita mengambil keadaan yang bebas, nah, tidak ada pengaruh dari yang lain ya, nah, dia bukan pencuri. H0-nya, H1-nya dia pencuri. Misalkan apalagi ganteng misalkan, atau cantik, gimana hipotesisnya ya. Semua orang misalkan ya mayoritas atau umumnya ya biasa aja ya. Dia biasa saja. H1 misalkan dia ganteng gitu ya.
Di keadaan biasanya H0 juga bisa keadaan yang bebas ya, belum ada atau pengaruh atau keadaan apa adanya dulu gitu ya, apa adanya dulu, atau yang udah ada datanya, kita udah itu umumnya 60 kg umumnya, oke itu H0 nya, berarti yang HA nya atau H1 nya yang lain ya. Umumnya orang itu kan bager, dia tuh baik gitu kan, misalkan H0 orangnya kan baik-baik kan, dia baik. H1 tidak baik. Nah nanti kita akan uji, yang diuji itu apa, yang akan diuji itu adalah H0 nya ya, H0 nya. Jadi kita lihat ke contoh, kita lanjutkan dulu ya. Sini ada keadaan-keadaan seperti ini, begitu juga yang ini nih ya, untuk yang sama dengan mau nanti lebih besar lebih kecil, nanti yang sama dengannya ini adalah H0 nya, H0. Nanti yang lebih besar lebih kecil ini H1 ya. Biasanya kalau yang sama dengan ini sama dengan itu nanti di H0 ya, H0. Kita lanjut dulu lah sini. Langkah per langkah tadi, langkah pengujian hipotesis pertama merumuskan hipotesis. Jadi kita harus merumuskan H0 dan H1 ya. Oke. Berikutnya kita menghitung nilai statistika uji. Nilai statistik uji. Ingat kembali, jika ukuran sampel yang diujinya 30 lebih besar dari 30 ya, maka kita anggap normal ya. Kalau lebih besar dari 30 kemarinnya, kalau lebih besar dari 30 data kita, maka kita menggunakan statistik uji Z ya. Jadi kita pakai Z, terus tabel-tabelnya pun kita pakai tabel Z. Udah kita belajar kemarin tabel Z ya. Makanya nanti tabel Z-nya sampai melotok ya, belajar lagi ya, diulang lagi. Jika ukuran sampel diujinya kurang dari 30, statistik uji yang digunakan yaitu uji T ya, uji T. Nah ini rumusnya, atau distribusi student. Tapi ingat ini pakai derajat kebebasannya N kurangi 1 ya, banyak data dikurangi 1. Ini ada keterangan X bar rata-rata, mu 0 rata-rata populasi yang akan diuji. Sigma itu simpangan baku populasi, S simpangan baku sampel. Ini sigma untuk yang ini ya, untuk yang Z ya. N banyaknya data atau sampel. Langkah kedua ini menghitung nilai statistik uji. Tadi langkah pertama merumuskan hipotesis H0 H1. Langkah kedua menghitung nilai statistik. Langkah ketiga menentukan taraf signifikansi atau signifikan alfanya. Kita mau berapa persen errornya, mau 5% aja misalkan, jadi alfanya 5%. Terus menentukan daerah kritis. Daerah kritis merupakan daerah penolakan H0. Daerah kritis ditentukan berdasarkan rumusan H1 dan tingkat signifikan yang dipilih. Luas daerah kritis adalah alfa. Maksudnya apa? Lihat di grafik. Nah, tadi kemarin kan kita gambar-gambar ini kan, entah yang Z atau T kan sama ya, gambar satu gunung gitu kan. Nah, nanti ini ada H1 dan H0 ya. Alfa itu kalau separoh ini sebelah kanan, lihat sebelah kanan dulu. Kalau separoh ini alfanya semuanya buat alfa gitu kan. Alfa itu disebut dengan daerah kritis atau error kita nih. Kalau error kita 5% berarti daerah sini semuanya. Totalnya 0,05 daerah errornya ya. Kalau dibagi dua seperti ini berarti alfanya bagi dua. Berarti kalau ini tadi kita alfanya 5%, berarti 5% bagi dua gitu ya. 2,5%, 2,5% atau 0,025 sebelah kanan, 0,025 sebelah kiri. Jika H1 yang ini nih, H1 tidak sama dengan mu, tidak sama dengan mu 0 ya, yang tidak sama dengan hipotesis alternatifnya. Misalkan tadi gini, tinggi badannya adalah H0 nya, tinggi badannya adalah 170. H alternatif kan bukan 170, sedangkan 170 itu satu angka kan. Nah kalau satu angka saja
tidak lebih besar lebih kecil, nanti kita dekati dengan namanya uji dua pihak, dari kiri dan dari kanan ya. Mirip dengan seperti yang kemarin itu, yang ketika Anda menghitung nilai yang di itu ya, nilai apa, tinggi badan 170 yang di PR itu ya. Jadi kita dekati dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Kalau satu nilai kita dekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah ini juga sama. Kalau satu nilai saja ini tidak sama dengan gitu kan, yang berarti H0-nya sama dengan kan, maka kita dekati dengan uji dua pihak, dari kiri dan dari kanan ya. Kalau separoh-separoh, lebih besar lebih kecil ya, kita uji nanti ada uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Nah kita lihat dulu yang ini ya. Jika H1-nya tidak sama dengan, daerah kritis berada di ujung kanan dan ujung kiri. Nah berarti nanti ada ujung kanan dan ujung kiri. Uji ini dinamakan uji dua pihak. Nah daerah kritis ini, daerah penerimaan H0 yang ini nih ya, yang di tengah ini ya. Daerah yang diarsir ini berarti daerah penolakan H0. Sekali lagi ya, daerah yang di tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Di luarnya berarti adalah daerah penolakan H0. Misal kita tahu nih nilai D1 dan D2. Terus kita ngitung dari Z atau dari T. Ketemu di nilai sebelah sini, jatuhnya di sini nih. Oh kalau jatuh T hitung kita ada di sini, ini kan ada di daerah penerimaan H0, maka hipotesisnya yang diterima adalah H0. Jadi H0 diterima. Kalau ternyata saya hitung ternyata jatuhnya di sini, artinya H0-nya ditolak. Kalau jatuh di sini ya sama, H0 ditolak. Lihat ke sini ya. Keputusan uji. Terima H0 jika nilai statistik uji berada di antara D1 dan D2. Nah, kalau kita cari ternyata ada di daerah sini, berarti terima H0. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Jadi kalau ada di daerah yang lain, di kiri atau di kanan, H0 ditolak. H0 ditolak itu artinya yang diterima H1-nya. Ya, oke, lihat sekarang kalau bentuknya seperti ini. Mu-nya lebih besar daripada mu0. Ya, lebih besar dari, tinggi badannya lebih besar dari 170. Tinggi badannya lebih besar dari 170. Lebih besar ini nih. Berarti ini uji pihak kanan ya. Daerah kritis berada di ujung kanan kurva. Uji ini dinamakan uji satu pihak. Pihak kanan saja ya. Ada uji dua pihak, dari kiri dari kanan. Kalau uji satu pihak berarti ada pihak kanan dan ada pihak kiri nanti ya, yang satu pihak saja. Kalau ini kan misalkan tinggi badannya lebih dari 170. Nah berarti kita ini akan menguji yang ini ya, uji satu pihak, pihak yang kanan. Yang kanan alfanya sendiri dia, kalau yang ini bagi dua ya. Kemudian keputusan ujinya bagaimana? Nah, nanti kalau terima H0 jika nilai statistik uji kurang dari D1. Jadi kalau nanti kita hitung ketemu di daerah sini ya, berarti nanti kesimpulannya H0 yang diterima. Kalau kita hitung ketemunya daerah sini, maka H0-nya yang ditolak ya. H0 diterima, dari sini H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, arti lain H1 diterima ya. Kita lihat satu lagi berarti ini nih. Kalau kebalikannya nih, tinggi badannya kurang dari 170. Oh, kalau kurang dari 170, berarti H0-nya sama dengan 170. H1-nya kurang dari 170. Oh, kalau kurang berarti uji pihak kiri, kurang ke kiri kan. Daerah kritis berada di ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan uji satu pihak, pihak kiri. Ya, sama seperti tadi. Ini adalah daerah kritis ya, atau luas alfa ini 0,05, berarti sisanya hitung aja, berarti 95 ya. Kalau tadi 0,05 berarti ini 95. Kalau ini 0,01 berarti ini 99 ya. Kalau ini 1% ini 99% ya.
Jadi caranya juga sama. Terima H0 jika nilai statistik uji lebih dari D1. Nanti kalau kita jatuh, hitungan kita jatuh di sini, berarti H0 diterima. Ini kan daerah penerimaan H0. Kalau hasil hitungan kita ternyata jatuh di sini, berarti H0-nya ditolak, ya. H0 ditolak. Dengan kata lain, H0 ditolak artinya H1 yang diterima. Ya. Setelah itu, tadi kan ada langkah apa aja? Merumuskan hipotesis, menghitung nilai statistik uji, menentukan taraf signifikansi, menentukan daerah kritis, terus langkah berikutnya menentukan keputusan uji. Keputusan uji diambil berdasarkan letak statistik pada uji daerah kritis, ya. Tadi letaknya dia jatuh di mana, ya. Jika nilai statistik uji di dalam daerah kritis, nah daerah sini misalkan, maka H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai uji di luar daerah kritis, maka H0 diterima, ya. Yang tadi, ya, dibolak-balik tadi. Nah, kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Kesimpulannya tadi H0 diterima atau H0 ditolak, maksudnya apa, ya? Sebentar, ada tamu dulu. Oke, sekarang fokus kita latihan soal, ya. Fokus. Kita langsung ke soal nih. Saya pelan-pelan dulu, ya. Ada contoh. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki masa pakai 900 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan, ada dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Kalau telah berubah berarti bukan 900 lagi dong, ya. Untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 lampu. Ternyata rata-rata masa pakainya 890 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyatanya 0,05, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Yang asalnya 900 sudah berubah atau belum? Oke, ini ada pertanyaan. Kita akan menguji apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Tadi kualitasnya katanya masa pakai kan 900 jam, ya. Tapi saya mau nanya dulu, ini kira-kira ini menggunakan uji T atau uji Z? Bentar, ada tamu lagi. Kira-kira soal ini uji T atau uji Z? Coba cari di soal ini yang diujinya berapa jumlahnya. Berapa jumlah yang diuji? 100, Pak. Betul, 100. Uji Z. Iya, berarti uji Z alasannya karena lebih dari 30. ya, betul, karena lebih dari 30, maka ini kita pakai uji Z, ya, bukan uji T karena datanya lebih dari 30. Betul sekali, ya. Oke, kita berarti udah ada satu uji Z, ya. Terus kira-kira H0-nya apa? H0-nya masa pakainya, mu-nya sama dengan 900 jam itu mu-nya. Terus buka, ya, H1-nya berarti apa? Mu-nya apa? H1. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai itu telah berubah, berarti bukan 900 jam, ya, bukan, berarti tidak sama dengan 900 jam. Oke, kita kumpulkan datanya. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki masa pakai 900 jam. Oke, kita catat dulu mu-nya 900 jam, ya. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah.
Untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 lampu. Oh, kita dapat N, 100 lampu, lebih dari 30. Ternyata rata-rata masa pakainya 890 jam nih. Untuk yang 100 lampu ini rata-ratanya 890 jam. Tapi jangan ujug-ujug ngambil kesimpulan ini kurang dari 900. 890 kan kurang dari 900, jual disebutkan kurang weh. Nanti aja kita mengambil, jangan langsung tiba-tiba kita mengambil keputusan ya. Nanti kita hitung dulu ya, buktikan dengan hitungan. Terus apalagi ini, ternyata rata-rata masa pakai 890 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 60 jam. Nih, simpangan baku populasi ya, dari 100 lampu ini sigmanya 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05. Oke, berarti errornya nanti kita pakai 0,05. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Oke. Langkah pertama, rumuskan hipotesis. H0, mu-nya sama dengan 900. H1, mu-nya tidak sama dengan 900. Oke, ini ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Langkah berikutnya, menghitung dulu nilai statistik uji. Masukkan ke rumus, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Datanya kan kita udah dapat tadi kan data ini ya. Masukkan saja. X bar kurang mu dibagi sigma dibagi akar n, hitung, dapat minus ternyata. Yang apa-apa? Minus 1,67. Oke ini. Minus 1,67. Tapi kita juga harus ini, kira-kira ini pakai uji apa? Apakah uji tahap, uji pihak kanan, uji pihak kiri, atau uji dua pihak? Kira-kira uji yang mana ini? Kalau sama dengan, tidak sama dengan. Kita menggunakan uji dua pihak ya. Kalau nanti lebih besar, lebih kecil, berarti kita itu uji satu pihak, lebih besar, lebih kecil mah. Tapi kalau ini tidak sama dengan, berarti uji dua pihak. Kita uji dari kiri dan dari kanan, ya. Berarti kalau uji dua pihak, bikin gambar gini kan? Bikin gambar, terus nanti diarsir. Nah, arsiran kanan dan arsiran kiri, itu kan? Kita mau melakukan uji dua pihak, karena bukan lebih besar lebih kecil. Oke. Ya boleh silakan. Saya belum paham cara menentukan uji dua pihak atau pihak kiri atau pihak kanannya. Pertimbangannya, maaf. Ya, tidak apa-apa. Kalau gini, kembali. Misalkan tadi ke mana? Kalau misalkan tadi berat apalagi ya, berat badan ada H0 gitu. Ada perhatikan dari ini aja, dari hipotesisnya aja, dari hipotesis ya. H0 berat badan sama dengan 60 kg. Terus berarti H1-nya, misalkan H1-nya yang kita definisikan bukan lebih besar lebih kecil. Kita misalkan gini. Berat badan tidak sama dengan 60 kg. Oke, kita lihat dulu apakah ini apa. Kalau ada soal yang ini H0-nya berat badan sama dengan 60 kg. Terus H1-nya sekarang hipotesis alternatifnya berat badan lebih besar dari 60 kg. Nah, ada H0 sekarang berat badan sama dengan 60 kg. H1 berat badan lebih kecil dari 60 kg. Nah, coba yang pertama ini pakai uji apa? Atau saya tanya dulu yang ini nih,
lebih besar dari 60 kg, karena lebih besar itu kan ke kanan. Berarti ini kita pakai uji pihak kanan. Ya. Berarti uji satu pihak tuh ya kan? Ya, uji satu pihak yang kanannya aja. Karena lebih besar ya. Nah, berarti soal yang bawah ini yang lebih kecil berarti uji apa ini? Satu pihak. Uji Uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Uji pihak kiri ya. Atau kita beruji satu pihak juga kan? Uji satu pihak, tapi kan yang sebelah kirinya. Nah, berarti yang atas ini karena dia tidak iya. Karena tidak didekati dari kanan dan tidak dari kanan saja dan dari kiri saja, ini harus didekati dari kiri dan kanan. Berarti ini kita pakai uji apa? Uji dua pihak. Dua pihak. Pihak. Dua pihak. Paham ini ya? Paham Pak, alhamdulillah. Oke ya, silakan di screenshot dulu ini, nanti saya mau pindah. Ya sebagai catatan, soalnya nggak ada di slide. Oke, ya. Oke. Balik lagi ke soal yang ini. Ini kan tidak sama dengan, berarti kita pakai uji apa ini? Pakai uji apa? Uji dua pihak, betul ya. Kita pakai uji dua pihak. Oke. Tadi kita sudah masukkan ke rumus dapat minus 167. Taraf signifikansinya 0,05. Nah, sekarang menentukan luas daerah. Kan bentuk uji dua pihak teh gini, kita gambar dulu. Oh, uji dua pihak itu diarsir kiri dan kanan ini. Terus yang di arsiran ini kan alfa ya. Arsiran kiri dan kanan itu alfa. Alfa kita kan 0,05 kan? Berarti 0,05 kiri dan kanan itu separuh ewang kan? Masing-masing separuh ya. Yang kanan 0,05 bagi 2, yang kiri 0,05 bagi 2, atau 0,025 kanan, yang kiri 0,025 kiri ya. Alfanya dibagi 2 ya. Nah, yang butuh kita cari nanti nilai ini nih, nilai D1 dan D2. Lihat nih, kita kan udah hitung tadi ya. Z itu minus 167. Nah, ini kita akan cari nih, apakah dia terletak di bukan arsiran, di luar arsiran, atau dia terletak di arsiran. Yang ini nih, Z ini nih, minus 167. Kalau dia jatuh di tempat yang tanpa arsiran, berarti ini kan daerah penerimaan H0 kan? Kalau jatuh di sini, artinya nanti H0-nya diterima. Kalau ternyata minus 167 jatuh di sini, maka H0-nya ditolak ya. Setelah kita hitung ini, kita akan cari ini si minus 167 itu jatuh di mana ini? Di kiri, di kanan, di tengah. Ya, kita cari makanya. Nah, kita akan berarti kan harus tahu dulu dong. Ini berarti ini berapa ya? Ini harus tahu berapa ya, D1 dan D2. Ingat kembali kalau tabel Z itu kita menghitungnya atau melihatnya itu kan cuman sebagian aja ya. Ke kanan dan ke kiri kan sama ya. Untuk tabel Z. Ingat kembali. Kalau saya mau mencari yang sebelah kiri ya caranya cari sebelah kanan sama aja. Tinggal nanti yang kanan, yang kiri dikasih tanda minus ya. Ingat kembali cara mencari tabel Z. Nah, sekarang kita akan cari dari tabel Z. Kita ambil separuh aja ya, ke kanan aja ya, ke kanan. Yang kanan aja. Yang negatifnya nanti aja lah. Karena tabel Z mah kiri kanan kan sama kan mutlak nilainya ya. Nah, saya ingin tahu nih luas ini berapa supaya saya tahu nilai D-nya. Ini ada angka di bawah, ini pura-pura nggak tahu dulu ya. Ini saya keburu tulis duluan ini. Ini nggak tahu nih nilainya berapa, tapi kita lihat separuh ya ke kanan gitu kan. Ini luas totalnya kan 0,5 ya. Berarti luas yang sebelah sini aja jadi berapa? Bukan 0,5, ini 0,5 dibagi 2, 0,05 bagi 2. Yang arsiran sebelah kanan 0,025. Berarti luas yang ini berapa? Dikurangin aja kan? 0,5 dikurangi 0,025. Berarti luas yang ini teh sebelah kanan dari 0 ke kanan 0,475 ya. Ini daerah dari sini ke sini ya. Udah tahu luasnya gimana? Ya cari D-nya berapa.
Caranya gimana? Ya lihat tabel Z kan ini. Karena ini adalah distribusi Z kan. Lihat tabel Z ini ya. 0,475 yang luasnya 0,475 dari sini ke sini teh. Ini D-nya berapa? Lihat tabel 0,475. Cari baca. Yang luasnya 0,475 mana ya? Kita cari. Ketemu di sini. Ini 0,475. Ini yang luasnya segini teh berarti nilainya berapa nih? Angka Z-nya ke kiri 1,9. Ke atas 0,06. Berarti berapa titiknya? 96. Betul, 1,96 berarti titiknya. Oke. Nah, berarti kita dapat nih D itu 1,96. Nah, ini ya. Oh, ketahuan sekarang kan tadi dari sini ke sini luasnya untuk tabel Z 0,475 T 1,96. Karena tabel Z itu kiri dan kanan kan sama ya, berarti tinggal kasih tanda minus aja di kiri mah ya. Minus 1,96. Oke. Nah, sesuai tabel Z maka nilai D1 dan D2 nya ini ya. Ini gambar ya. Langkah berikutnya, bantukan keputusan uji nih. Lihat, Z ini jatuh di mana nih? Z jatuh di daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H0? Minus 167 itu di antara D1 D2 di kanannya atau di kirinya? Minus 1,67 di mana nih? Di antara D1 dan D2 sebelah kanan atau sebelah kiri? Di antaranya, Pak. Di antaranya, betul ya. Minus 167 itu di antaranya kan di sini ya. Kalau makin ke kiri berarti makin gede. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 10 kan gedean ya ke kiri ya. Berarti minus 167 mah jatuh di sini. Daerah apa ini? Penerimaan. Daerah penerimaan apa? H0. H0. Ya, betul. Jadi artinya H0 diterima. Ya, itu kesimpulannya H0 diterima. Karena Z minus 1,67 berada di antara minus 1,96 dan 1,96 daerah sini ya. Artinya H0 diterima. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya lihat lihat ke rumusan hipotesis. Berarti rata-rata masa pakai lampu masih 900 jam. Itu kesimpulannya. Rata-rata masa pakai lampu masih sekitar 900 jam. Begitu, ini jawabannya. Jadi kita sudah menjawab sekarang persoalan yang tadi, ternyata rata-rata masih 900 jam. Ya, yang itu mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Tapi rata-rata keseluruhan masih 900 jam. Keputusan kita seperti itu. Bisa ngikutin sampai sini? Atau saya ulang lagi? Ulang lagi dengan cepat ya. Saya ulang dengan lebih cepat ya. Boleh? Ulang ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Oke ya. Boleh, Pak, diulang. Oke, perhatikan ya. Fokus. Karena yang kedua berarti bisa lebih paham ya. Ada sebuah soal di sini. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya memiliki masa pakai sekitar 900 jam. Oke, kita catat dulu 900 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan, ini bakal ada ini nih, dugaan hipotesis ya, bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Telah berubah. Ini lebih besar lebih kecil ya. Tapi kan nggak ada keterangan lebih besar lebih kecil. Ya udah tidak sama dengan aja ya, tidak sama dengan 900 jam, berarti kan? Karena tidak ada keterangan lebih besar lebih kecil, udah tidak sama dengan. Jadi di hipotesisnya mu-nya 900, mu0-nya bukan 900. Untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 lampu.
Oh, uji ini 100 lampu, N-nya 100. Ternyata rata-rata masa pakai yang 100 ini 890 jam. Ini ya. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 60 jam. Ini catat simpangan bakunya, alfanya 0,05. Oke. Nah, sebelum ke situ pikir-pikir dulu ini pakai tabel T, tabel Z. Ternyata kan kita tahu oh N-nya kan lebih dari 30 ya, berarti kita pakai Z ini. Nanti kita pakai Z karena lebih dari 30. Langkah berikutnya rumuskan hipotesis. Tapi kita boleh nebak dulu nih. Ini kira-kira uji apa ya? Tadi uji Z, terus ini dua pihak atau satu pihak? Oh, karena di sini kan nggak lebih besar nggak lebih kecil, berarti ini bukan satu pihak ya, bukan dari kanan dari kiri. Kan tidak sama dengan berarti ini uji dua pihak, diujinya dari kiri dan dari kanan ya. Ya, oke, kita simpan dulu. Oh, ini kayaknya uji dua pihak ya, karena tidak ada lebih besar lebih kecil. Rumuskan hipotesis. Mu 0 tadi udah dapat, mu-nya H0 sama dengan H0, mu-nya 900, H1 atau H alternatif ya, dipukulin mungkin HA, mu-nya tidak sama dengan 900. Hitung tabel Z, hitung Z-nya ya dengan formula ini. Hitung Z-nya, masukkan dari data yang ada ini. Masukkan, hitung, dapat minus 167 ya, biarkan. Minus 167 itu akan kita uji ke sini. Kita akan cek ini apakah ada di daerah penerimaan H0 atau di daerah penolakan H0. Kalau jatuh di daerah di sini, daerah yang tanpa arsiran, berarti H0-nya diterima. Kalau nilai ini jatuhnya di arsiran, artinya H0-nya ditolak ya. Nah, berarti kita akan menentukan nih batas-batas ini, batas titik kritis ya, nilai kritis ini. Menentukan signifikansinya udah diketahui di soal ya, 0,05. Menentukan daerah luas ya, daerah ini ya, daerah arsiran. Oke, tadi ingat ini untuk tabel Z, untuk sekedar mengingatkan bahwa menghitung tabel Z itu dari 0 ke kanan atau dari 0 ke kiri gitu kan. Kita ambil positifnya ya, ambil nilai positif. Nanti ya lebih mudah ambil yang positif, nanti yang negatif tinggal diganti tanda saja, ada ke kanan dan ke kiri kan luasnya sama. Terus di sini kan alfanya 0,05. 0,05 kan 0,05 itu kiri dan kanan, berarti kalau yang kanan aja bagi dua dong, 0,025. Jadi luas saya kan ingin tahu nih, kalau di tabel itu kan diketahui itu dari 0 ke kanan ya. Saya ingin tahu nih dari 0 ke D2 itu sih berapa ya, luasnya ini luasnya berapa. Dari 0 ke D2 luasnya berapa, supaya nanti bisa dilihat di tabel. Kalau kita tahu luasnya berapa, kita tahu titik D-nya ini. Nah, saya harus cari luas ini. Luas ini dicari, ya tadi kan dari semuanya itu kan 0,5. Terus kan kita tahu ini 0,025, ya kurangin aja. 0,5 dikurangi 0,025 ya. Berarti luas yang dari 0 ke D2 itu luasnya 475. 475. Lihat di tabel, yang luasnya 475 itu 1,96. Oh iya, berarti ini 1,96 ya. Berarti yang kiri minus 1,96. Ya, bandingkan saja sekarang Z-nya, coba tes ke sini. Oh, bukan di sini. Bukan di sini juga, ternyata kan daerah sini. Kalau daerah sini berarti H0 yang diterima. Jadi keputusannya atau kesimpulannya H0 yang diterima, yaitu rata-rata masa pakai lampu masih sekitar 900 jam ya. Ke sini. Karena H0 yang diterima, ini kesimpulannya dibacakan ya, diuraikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ngikutin? Oke ya. Ada pertanyaan? Kurang latihan berarti ya? Cukup, Pak. Cukup, udah lanjut dulu ya. Kita lanjut yang Lanjut, yang Pak. lain. Barusan kan uji dua pihak. Nah, kita bagaimana kalau uji satu pihak?
biar lebih jelas. Oke, kita lihat uji yang satu pihak. Pengujian hipotesis uji satu pihak tadi udah sekilas ya. Nah, ini yang tadi diulang kembali. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji satu pihak, pihak kanan saja atau pihak kiri saja. Jika H1 lebih besar, jika H1 mu-nya lebih besar daripada mu0, ya misalkan tinggi badannya lebih besar daripada 170 atau lebih tinggi dari 170, berarti kan ke kanan ya. Lebih tinggi atau lebih besar. Daerah kritis berada di ujung kanan kurva. Uji ini dinamakan uji satu pihak, namanya pihak kanan ya. Nah, ini alfa di sini. Yang diarsir itu alfa. Keputusan uji. Terima H0 jika nilai statistik uji kurang dari D1. Jadi kalau jatuh di sini ya ini kan daerah penerimaan H0. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Jadi kalau nanti jatuh di sini berarti H0 ditolak. Dengan kata lain H1 atau H alternatif diterima. Bagaimana sekarang kalau kebalikannya? Jika H1-nya, hipotesis alternatifnya mu-nya kurang dari mu0. Daerah kritis berada di ujung kiri kurva. Ya, misalkan tadi tinggi badannya kurang dari 170. Berarti itu kurang kan? Berarti sebelah kiri dong ya. Uji ini dinamakan uji satu pihak. Daerah kritisnya sebelah kiri berarti ini. Yang kanan daerah penerimaan H0. Ini daerah penolakan H0. Ya. Keputusan uji, terima H0 jika nilai statistika uji lebih dari D1. Nah, ini kalau jatuh di sini berarti H0 yang diterima. Kalau jatuh di sini H0-nya ditolak. Oke. Langsung ke contoh. Masyarakat mengeluh karena isi bersih makanan X dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya, yaitu sebesar 10 ons. Untuk itu dilakukan penelitian. Sampel diambil secara acak yang terdiri atas 21 kaleng makanan X. Diperoleh bahwa berat rata-rata 9,8 ons dan simpangan baku 0,4 ons. Dengan taraf nyatanya 0,05, tentukan kesimpulan apa yang kita peroleh mengenai keluhan masyarakat tersebut. Oke, pertanyaan sekarang. Ini pakai T atau pakai Z? Uji T atau pakai Z? T. Bukan O. Kenapa T? Karena sampelnya hanya 20. Iya, sampelnya hanya 21 ya. Dengan sampel diambil secara acak terdiri dari 21 kaleng, berarti pakai uji T ya. Oke, terus ini uji pihak kiri, pihak kanan atau dua pihak? Pihak mana ini? Pihak kanan, pihak kiri atau uji dua pihak? Coba lihat. Mengeluh. Asalnya 10 Pihak on. O, Pak. Apa? Kiri, Pak. Satu pihak. Kalau mengeluh Lebih kecil. lebih kecil ya. Isinya. Kalau lebih besar mah tuh malah mengeluhnya. Isi bersih makanannya ini kurang dari 10 ons ya. Berarti ini lebih kecil dari yang H alternatifnya, lebih kecil daripada 10 ya. 10. Iya. Jadi H0-nya mu sama dengan ya. Berarti mu alternatifnya atau H alternatifnya Kurang dari 10 on. lebih kecil daripada 10. 10 on. Oke, berarti ini uji satu pihak. Kanan kiri? Kiri. Kiri. Oke, ya. Kita kumpulkan datanya ya. Kumpulkan dulu datanya. Masyarakat mengeluh karena isi bersih makanan X dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya, yaitu sebesar 10 ons. Oke, mu-nya ini dicatat, ini yang akan target kita ya. 10 ons. Untuk itu dilakukan penelitian. Sampel diambil secara acak yang terdiri dari 21 kaleng makanan X, diperoleh berat rata-rata
9,8 ons dan simpangan baku 0,4 ons dengan taraf nyata 0,05. Tentukan kesimpulan apa yang kita peroleh mengenai keluhan masyarakat tersebut. Oke. Apanya 0,5? Merumuskan hipotesis H0 nya berarti mu sama dengan 10 ons. Jadi udah ya. Terus ini kan mengeluh ya, berarti kurang dari 10 ons ya. H alternatif mu nya kurang dari 10 ons. Oke, kita akan uji dengan uji T karena datanya kurang dari 30 ya. Masukkan ke rumus ini ya, masukkan hitung-hitung dapat minus 2,29 T nya. Oke, terhadap signifikansi alfanya 0,05 tadi udah dikasih tahu di soal ya. Menentukan daerah kritis. Oke, berarti tadi yang ini ya minus 2,25 nih jatuh di mana dia, di daerah penerimaan H0 atau penolakan H0. Berarti kita harus mencari nilai D ini. Oke, nilai D ini ya. Nah, ingat kembali cara membaca tabel D, tabel T. Cara mencari tabel T itu kan kita harus ada derajat kebebasan kan, sama luas kan, ya, derajat kebebasan sama luas. Derajat kebebasannya itu kan N kurangi 1. Tadi kan kita punya data 21 kan, berarti derajat kebebasannya N kurangi 1 dapat 20 ya, DK nya 20. Terus luasnya apa? Luasnya kan ini, luas yang ini nih ya, ini kan tahu 0,05, berarti luas ini 1 kurangi 0,05 0,95. Ini daerah kepercayaannya 0,95. Ini ya 0,95. Terus derajat kebebasan 20. Lihat di tabel dapat D nya berapa. Nanti kita bandingkan dengan minus 229. Oke, 20,095. Nah, oke, ini tes student ya. 20 ini kan dari 21 kurangi 1 ya, 20 ketemu ini 95 kan, luasnya 0,95 ya. Jadi 1,725. 1,725. Nah, lihat. Positif ini kan. Ini positif. Tapi kenapa negatif ini? Lihat, karena tadi kita menggunakan uji pihak kiri kan. Kan kalau ke kanan kan nilainya positif, ke kiri kan nilainya negatif. Ini kita punya nilai 1,725 itu di sebelah kiri negatif. Berarti di sini negatif ya. Masa di sini positif, harusnya di sini kan arsirannya ya. 1,725 harusnya di sini. Karena ini kan uji pihak kiri, karena arsiran sebelah sini, maka ini negatif 1,725. Ini ketemu di sini ya. Ketemu di sini. Nah, berarti yang tadi yang minus 229 ya. Minus 229 dibandingkan dengan minus 1,725, sebelah kanannya, sebelah kirinya jatuh kemana ini? Hasil hitungan kita minus 2,29 lebih besar atau lebih kecil daripada minus 1,725? Halo, lebih besar lebih kecil? Ini minus 1,725, maka jatuh di mana? Di sebelah kanannya Pak. Wah, masa sebelah kanan. Coba. Kalau ini kan minus 1,725, terus kalau makin ke kiri makin besar. besar angkanya kan? Kalau ke kanan makin kecil. Terus 0. Jadi sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini kan ini minus 725. Jadi ini minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 10, makin gede kan ke kiri. Nah, berarti yang minus 2,29 itu adanya di daerah sini. Kiri. Sebelah kiri, betul. Nah, ini kesimpulannya apa kalau di sebelah kiri? H0 Ditolak. ditolak, betul.
H0 ditolak. Jadi kesimpulannya kalau H0 ditolak itu apa? Berat rata-rata makanan kurang dari 10 ons. Benar ya. Berat rata-rata makanan itu kurang dari 10 ons. Jadi yang kita ambil H1 karena jatuh di daerah penolakan H0 ya. Ini kesimpulannya. Rata-rata berat makanan kurang dari 10 ons. Nah, tadi yang 0, taraf signifikansi 0,05 itu apa? Jadi kita jadi kalau secara lengkapnya taraf signifikansi 0,05 itu adalah peluang kita melakukan kesalahan karena kita menolak H0 yang seharusnya diterima gitu ya. Yang seharusnya H0 itu diterima, tapi kan kita menolak. Nah, kita kan menolak H0 seperti sekarang nih ya. Kita menolak H0, tapi peluang kita melakukan kesalahannya hanya 0,05 aja, hanya 5% saja gitu. Kecil lah kesalahan kita. Kita lebih yakin 95% kita yakin benar gitu ya. Yang 5% ini yang error. Oke lah, itu wajar ada error. Ya, taraf signifikansi itu kita melakukan error karena kita salah menebak salah menolak H0 yang seharusnya H0 itu diterima. Nah, kita tolak. Nah, errornya 0,05 tadi atau kesalahan tahap 1 ya. Oke, ini kita lanjut ya soal yang nomor 2. Data yang dikeluarkan oleh suatu lembaga bahwa pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima di kota PN sebesar 7.250, seorang peneliti menduga bahwa pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima tersebut lebih dari 7.250. Nah, kira-kira ini uji apa ini? Pihak kiri, pihak kanan? Pihak kanan. Pihak kanan, betul, karena ini kan dugaannya lebih besar ya. Lebih besar daripada 7.250, berarti ini pihak kanan. Untuk membuktikan dugaan peneliti tersebut, maka diambil sampel 20 pedagang kaki lima, berarti uji Z, uji T. Uji T. Oke ya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa rata-rata pendapatan per hari pedagang kaki lima di kota PN sebesar 8.100 dengan standar deviasi 2.300. Jika dalam pengujian digunakan taraf signifikansinya 5%, ujilah kebenaran data yang dikeluarkan lembaga tersebut. Oke, kita kumpulkan datanya ya. Ini datanya kita kumpulkan, kita bikin hipotesisnya. H0 nya sama dengan 7250, H1 nya lebih besar ya. Sekarang kan ini lebih besar. Oh, kalau lebih besar berarti uji pihak kanan ya. Nanti kita akan menggambar grafiknya begini ya. Mana tadi kita ke atas. Nah, yang gini ya, arsirannya di kanan. Jadi kan pihak kiri ya. Nah, sekarang pihak kanan, arsirannya di kanan. Nanti kita akan mencari ini jatuhnya di mana ya. Hitung kita di kanan atau di kiri, apakah di daerah penerimaan atau daerah penolakan ya. Oke, kita hitung, masukkan ke rumus T, dapat 1,65. Taraf signifikansi 0,05. Bikin gambar. Nah, berarti kita harus nyari nih D-nya ini ada di berapa ya? Karena kita sudah tahu nih 165 apakah jatuh di arsiran atau enggak. Ya, cari aja. Karena kan tadi udah tahu ya. Arsiran sebelah kanan kan kita udah menentukan 0,05, berarti selain arsirannya keseluruhannya 95 ya, 0,95 ya. Dari kiri ke kanan kan. 95. Ya, udah tinggal cari atau sekarang derajat kebebasannya 19 ya, 20 kurangi 1, banyak data dikurangi 1, jadi 19 dan 0,95. Lihat di tabel 19 dan 0,95 dapat 1729 ya. 1729 yang atas ini ya. 1729. Oke, berarti ini 1729 berarti jatuh di mana? H0 di H0.
Kusnawati izin pindah akun, HP-nya lobet, mau pakai akun yang kantor, izin dulu ya Pak. Oke, boleh. Ya, silakan. Oke, ini jatuh di mana ini? 1729, 165. Sebelah kanan, Pak. Satu. Oke, lihat. Mana itu soalnya? 1729. 1729, sedangkan hitungan kita 165 di kanannya, di kirinya yang hitungan kita. Hitungan T Kiri. T hitung ada di sebelah kirinya. Berarti kesimpulannya H0-nya Diterima. H0 Benar. diterima, betul. Disimpulkan bahwa H0 diterima artinya rata-rata pendapatan per hari PKL itu sebesar 7.250. Ini ya, diuraikan dengan kata-kata ya kesimpulannya ya. Hasilnya sudah kita dapatkan H0 yang diterima karena jatuh di sini ya. Kesimpulannya kesimpulan rata-rata pendapatan per hari PKL sebesar 7.250. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Satu lagi. Oke. Soal nomor 3. Oke. Pimpinan bagian pengendali mutu barang pabrik susu merek Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Oke, coba. Ini pakai dua pihak, satu pihak, kiri kanan. Satu pihak kiri. Satu pihak. Kiri, betul ya. Karena lebih kecil dari itu ya. Satu pihak kiri. Mu berarti H0-nya apa? Coba. H0 gimana? H0 titik 2 mu sama dengan sama dengan 400 gram. Ya. HA atau H1 titik 2 mu lebih kecil dari 400 gram. 400 gram. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 357 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata dipasarkan tetap 400 gram enggak? Ujilah dengan taraf nyata 50%. Pakai uji T, uji E, uji T, uji Z. Uji jet, Kenapa? karena sampelnya 50 kali. Ya, Lebih dari- soalnya 50 kali. Oke. Betul ya. Kita rumuskan datanya, kita tulis data yang diketahuinya ya. Terus ini hipotesisnya kita buat seperti barusan. Berarti ini uji pihak kiri ya, uji pihak kiri. Oke. Hitung Z-nya karena datanya lebih dari 30. Hitung Z-nya dapat minus 243. Alfanya 0,05. Oke. Nah, sekarang gambar dulu ya, uji pihak kiri di mana garisnya, bukan di kanan, bukan pihak kanan, bukan dua-duanya, tapi sebelah kiri. Nah, kita akan cari nih nilai D-nya berapa ya, nilai D-nya. Ini kalau ketemu nilai D ini positif negatif? Negatif. Negatif, betul, karena ada di sebelah kiri 0 kan. Oke, kita cari nih luas dari sini ke sini atau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri mas sama kan yang Z ya, ingat ya, yang Z itu kan dari 0 ke kanan atau dari 0 ke kiri. Yang ini kan atau separuh aja yang ke kiri aja ya, nih kita lihat yang ke kiri. Sebagiannya udah kepake nih 0,05 nih yang diarsir kan, berarti luasnya berarti
0,5 dikurangi 0,05 berarti ya, berarti yang ini tanpa arsiran ini, atau ini luas yang tanpa arsiran ini adalah 0,45 ya. 0,45, oke. Ini luas arsiran 0,45 ya. Nah, sekarang lihat di Iya, mana? Pak. Lihat di tabel. D-nya berapa ya? Ingat ini. 0,45 lihat di tabel. Perhatikan 0,45 lihat di tabel. Perhatikan 0,45 yang luasnya 0,45 di tabel ada enggak? Ternyata setelah dicari-cari enggak ada. Ini. Tadi kan kita mau nyari 0,45 yang luasnya 0,45, D-nya berapa kan? Anda cari-cari di sini nggak ada loh. Di tabelnya nggak ada. Terus gimana nyarinya kalau nggak ada? Nah, ambil yang di antaranya, lebih sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Lihat yang paling dekat nih, 0,45 tadi berarti di sini di antara ini ya, 0,4495 dan 0,4505. Ini kan ada di antara ini nih. Yang nilai 0,45 tadi nggak ada, 4,5 pas mah nggak ada juga 0,4505 ya. Berarti dia terselip di antara ini. Jadi gimana kalau begitu? Ya kita ambil aja dulu nilainya yang paling kirinya, yang sebelah kirinya kita dapat ini ya. 164 ya. Terus yang sebelah kanannya kita dapat 165. 164 tambah 165 kita ambil tengah-tengahnya aja, kita bagi dua ya, jumlahkan aja ya. 164 ditambah 165 jumlahkan bagi dua dapat 1645. Nah 1645 itu adalah titik ininya ya, titik D nya 1645. Oke, tapi karena dia ada di sebelah kiri berarti dia minus dong, minus 1,645. Oke, berarti ini jatuh di mana ini? Minus 243 dengan minus 1645 di daerah H0, di daerah penerimaan H0 atau penolakan H0? Penolakan. Betul, di daerah penolakan H0 karena kan minus 2 itu kan sebelah kirinya di ini. Itu udah kita cari ini ya. Minus 1645. Ini berarti di sebelah sininya. Berarti ada di daerah penolakan H0 atau dengan kata lain H1 yang diterima ya. Urusan uji H0 ditolak, kesimpulannya yang ini yang H1 yang diterima. Rata-rata berat bersih susu kaleng kaleng susu bubuk lebih kecil dari 400 ya. Ya, satu kaleng susu bubuk lebih kecil daripada 400 gram ya. Jadi ini yang kita ambil keputusannya adalah kita menolak H0 ya. Jadi nanti untuk mempermudah Anda mengatakannya gini aja, H0 diterima, H0 ditolak, H0 diterima, H0 ditolak gitu ya. Jangan pabaliut nanti kalau misalkan H0 diterima, H1 diterima, kadang pabaliut gitu ya. Ya Anda ingat H0-nya aja lah. H0 diterima, H0 ditolak. Nanti kalau ingin menyimpulkan H1, lihat aja dari kebalikannya ya. Berarti kalau H0 ditolak, H1 diterima ya. Untuk mudah mengingat saja, Anda ingat aja H0 diterima atau H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ya, rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk lebih kecil dari 400 gram. Oke? Pak Punten mau tanya, Ya boleh. itu saya belum paham yang 0,45 atau 0,95 Pak ya, ngebedainnya gimana? Ini 0,45 karena 0,5 dikurangi 0,05. Ini kenapa kita pakai yang 0,5 bukan 1 ya? Karena tabel Z itu kita menghitungnya
separoh ke kiri, separoh ke kanan. Jadi 0,5 ke kanan, 0,5 ke kiri. Itu kan kita bisa mengambil salah satu ke kanan saja atau ke kiri saja, tapi 0,5 itu. Nah, yang ini kita pakai 0,5 dikurangi 0,05 kan dapat 0,45. Nah, 0,5 itu apa? 0,5 itu blok dari 0 sampai seluruhnya ke sebelah kiri itu 0,5. Yang 0,05-nya itu adalah yang dari garis ini ke sebelah kiri, ya. Tadi kan keseluruhan itu 0,5, terus di sini udah keambil 0,05, berarti sisa yang ini, yang daerah sini ya, antara 0 dan D1 itu, ini adalah luasnya 0,45. Nah, luas ini dicari di tabel ya. Luas ini dicari di tabel. Kalau ini kebetulan 0,45 tidak ada, jadi kita ambil rata-rata dari nilai Z ini. Ditemukan nilai Z sebelah kirinya, ditemukan nilai Z sebelah kanannya, nanti kita rata-ratakan ya. Jadi ini 0,45 itu didapat dari satu blok ke sini, setengah dari gambar lonceng ini 0,5 dikurangi tadi udah tahu 0,05, ini adalah 0,45. Begitu ya? Bagaimana? Itu yang belum paham tuh menentukan 0,5 dan 1 gitu Pak. Punten. Ya, yang menentukan satu itu pada tabel T, ingat ya. Kalau tabel T itu kita ambil semuanya. Siap. Nah, ambil semuanya tabel T mah, nanti kita potong berapa persennya. Kalau tabel Z separuhnya. Oh ya. Ya, Berarti Pak ya, terima kasih Pak. baik.